Berikut penjelasannya untuk materi kewargaan digital. Nah, di sini di kewargaan digital itu mempunyai latar belakang. Apa sih Bu latar belakangnya? Nih, latar belakang kewargaan digital yaitu sifat dunia maya yang tidak mempertemukan individu tersebut secara langsung dapat mendorong menipisnya bahkan hilangnya norma-norma sopan santun, tanggung jawab, dan etika dalam berkomunikasi. Jadi kalau misalkan kalian itu punya HP, punya handphone, terus ada keperluan ingin menelpon temen deket kalian atau keluarga kalian, terus pertama itu nggak ngucapin salam, terus langsung kalau udah selesai telepon langsung dimatiin, itu namanya hilangnya norma-norma sopan santun atau hilangnya etika dalam berkomunikasi. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Di sini ada pengertian kewargaan digital. Kewargaan digital dapat didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi. Ada lagi, warga digital merupakan individu yang memanfaatkan IT untuk membangun komunitas atau bekerja dan berkreasi. Kalian contohnya kalian punya uh, sampingan yaitu jualan online. Nah, jualan onlinenya gimana? Kalian itu warganya. Ibu udah pernah berkali-kali ngomong nyampe materi sini, ini aslinya di semester 2 ya. Kewargaan digital atau warga digital itu kalian warganya. Nah, digitalnya itu apa? Nih, yang namanya digital itu yang berbau digital. Contohnya HP, kalian punya Shopee, punya Lazada, punya Tokopedia. Nah, itu kalian belanja di situ, yaitu udah termasuk keluarga digital. Ada lagi contohnya, bermain Facebook, menulis blog, mencari informasi di forum, dan lain-lain. Contoh dari mencari informasi di forum. Nah, mencari informasi di forum itu contohnya seperti ini. Kalian di HP punya WA atau WhatsApp. Nah, kalian itu ada grup kelas, ada grup keluarga. Nah, dari grup keluarga atau grup kelas itu kalian mempunyai informasi baru di forum HP kalian. Jelas ya? Nah, di sini ada 3 lingkungan dan 9 komponen kewargaan digital. Yang pertama, poin A, itu lingkungan belajar dan akademis. 1. Akses digital. 2. Komunikasi digital. 3. Literasi digital. Contoh, misalkan akses digital. Di lingkungan pelajar, itu yang namanya akses digital itu contohnya seperti ini, Google, Mozilla, terus Opera Mini. Nah, itu akses digital. Aksesnya itu melalui jalur jalur Google atau Mozilla atau Opera Mini. Komunikasi digitalnya gimana caranya? Contoh kalian WA-an, kalian SMS-an, kalian cari informasi di HP, itu namanya komunikasi digital. Literasi apa yang kalian informasi yang kalian bawa. Kalau misalkan kalian dianggapnya itu nanti dulu deh, berarti itu hanya percobaan atau percobaan digital. Yang dinamakan literasi itu sebagai pendahuluan, ya, pendahuluan digital. Kalau kalian informasinya masih 50-50, mending terserah hak kalian apakah itu mau di-share sekarang apa enggak. Yang penting yang namanya literasi digital itu pendahuluan digital. Sekali lagi Ibu tekankan, yang namanya digital itu tidak hanya di HP. Ada kamera, webcam, dan lain-lain. Terus di poin B itu ada lingkungan sekolah dan tingkah laku sekolah. Yang pertama, poin hak digital. Nah, dari hak digital itu contohnya hak cipta. Kenapa hak cipta?
kita harus menjaga tingkah laku, baik sopannya, baik santunnya, baik tanggung jawabnya. Contohnya misalkan sekolah kita itu mempunyai web server. Nah, dari web server ini kita jaga. Kenapa? Jangan sampai di-hack. Kalau misalkan di-hack itu berarti mempunyai hak digital. Hak digitalnya apa? Nanti urusannya kita melalui yang lebih memahami era digital. Etikanya harus dijaga. Maksudnya harus disimpan. Kita mempunyai web server itu penting. Makanya etika dalam web server ini harus benar-benar dijaga. Keamanan digital. Contoh keamanan digital gini. Kalian punya laptop, terus kalian punya SmartDAV. Nah, SmartDAV ini yang namanya antivirus atau keamanan. Keamanannya namanya SmartDAV atau uh, apa ya? Jadi intinya gini, keamanan digital itu mempunyai untuk melindungi hak-hak yang tidak diinginkan. Kalau misalkan HP kalian contoh ada antivirusnya, berarti itu canggih, ada keamanan digitalnya, ada pembersihan data, apa segala macam. Nah, itu namanya keamanan digital. Terus di poin C, kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah. 1.1 itu hukum digital, 2 transaksi digital, 3 kesehatan digital. Ibu ambil contoh dari poin 2, transaksi digital. Kalau kalian belanja online, itu misalkan contoh kalian di Shopee. Kalian warganya digitalnya itu melalui HP, HP-nya melalui aplikasi Shopee. Kalian ada nih transaksinya, apakah mau bayar di tempat, apakah mau via transfer, apakah mau bayar di Indomaret. Nah, itu namanya transaksi digital. Terus kesehatan digital. Kalau misalkan contoh kalian itu punya kartu KIS atau kartu kesehatan, itu bisa dicek melalui aplikasi BPJS. Nah, BPJS tersebut itu harus mendownload lagi karena digital ini perlu kita adakan. Makanya kita punya HP itu jangan cuman bisa main TikTokan, main Facebookan, tapi kita nggak dimanfaatkan yang benernya gitu loh. Kalau kalian punya BPJS, punya KIS, itu bisa dicek kesehatan digitalnya itu melalui BPJS digital. Oke, aku lanjutin lagi ya. Nah, hukum di sini ada hukum siber atau cyber law. Di Indonesia sendiri dapat dikategorikan menjadi 5 aspek besarnya. Yang pertama, aspek hak cipta, aspek merek dagang, aspek fitnah dan pencemaran nama baik, 3 aspek privasi, yang terakhir aspek yurisdiksi dalam ruangan cyber. Jadi yang namanya aspek hak cipta, aspek merek dagang, fitnah, pencemaran nama baik, privasi, yurisdiksi dalam ruangan cyber. Nah, ini mempunyai hukumnya. Kalau kalian curi-curi merek dagang, itu nanti kalian dikenakan hukum. Kalau kalian menyemarkan nama baik teman kalian, itu kalian kena hukum. Privasi, kalau kalian buka privasi teman kalian yang enggak, kalian kena hukum. Yurisdiksi, itu ruangan yang paling besar. Jadi yang namanya yurisdiksi ini hukumnya sangat besar. Oke, lebih disederhanakan lagi seperti ini ya. Nah, di sini ada THING, merupakan akronim dari Is It True, benarkah? Benarkah postingan Anda? Atau hanya isu yang tidak jelas dari sumbernya? Kalau kalian itu dapat informasi yang menurut kalian ragu, itu kalian setidaknya tanya, benarkah sih postingan teman kalian? Apakah cuman isu yang mau bikin rame-rame gitu? Terus yang kedua, is it hurtful? Menyakitkankah? Apakah postingan Anda akan menyakiti perasaan orang lain? Awas loh, kalian kalau misalkan
punya masalah sama teman, terus bikin status di WA, itu sama aja kalian akan menyakiti perasaan teman kalian. Ya, awas, hati-hati. Ini perlu di kalian perhatikan. Yang poin 3, is it illegal? Ilegal postingan Anda. Kalau informasi kalian itu bohong, itu berarti ilegal, palsu. Oke, lanjutkan. Is it necessary? Pentingkah postingan Anda? Postingan yang tidak penting akan mengganggu orang lain. Contoh kalian, postingan penting itu contoh informasi kelas. Kalau postingan yang tidak penting, yang bikin riweh segala macam, itu nggak akan mengganggu orang lain. Terus yang terakhir, is it kind? Santunkah? Santunkah postingan Anda? Tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung orang lain. Nah, di sini juga penting nih yang terakhir. Is it kind? Santunkah? Kalau kalian bikin kata-kata yang mohon maaf, yang nggak sopan, itu nggak usah di-update deh. Yang penting ucapan kalian itu harus dijaga, jangan sampai menyinggung orang lain. Di sini di keluargaan digital mempunyai banyak manfaat yang ke arah kalian, ya. Contoh yang lebih akan kalian ini, yang biasa kalian langsung ceplos-ceplos di WA, is it kind? Santunkah? Apakah postingan kalian itu santun? Apakah postingan itu kalian sopan dan tidak dapat menyinggung orang lain? Mungkin itu aja